membuat yang namanya konseling kelompok. Jadi mereka kalian masih SD, mungkin nanti di SMP atau di SMA kalian ketemu dengan yang namanya guru BK. Kalau di SD kan ada tuh, ya kan? Nah, guru BK ini dia posisinya sebagai yang pertama itu untuk mengurusi anak-anak telat. Nah, yang kedua untuk anak-anak yang bermasalah. Tapi guru BK ini bukan cuma itu fungsinya. Ketika kalian punya masalah atau kalian pengen curhat nggak tahu kemana, kalian bisa datang ke guru BK gitu. Jadi kalian bebas mengeluarkan apapun sama guru BK gitu. Nanti kalian pasti ketemu nih di SMP dan di SMA, pasti ketemu yang namanya guru BK. Dan guru BK itu ada ruangannya sendiri. Di dalam tertulis di situ ruangan BK, artinya bimbingan konseling. Jadi sekarang Ustazah mau pertanyakan sama kalian apa itu bimbingan konseling, supaya nanti ketika nanti kalian SMP atau SMA kalian udah tahu apa itu namanya guru BK, apa itu ruangan BK, ngapain aja dalam ruangan BK gitu. Tapi untuk sekarang bukan pribadi, maksudnya bukan antara Ustazah sendiri sama kalian, enggak. Ini kita namanya kelompok. Kalian ada berapa nih? 2, 4, 6, 8. Namanya konseling kelompok. Nah, konseling itu artinya membantu orang lain dalam menyelesaikan apa yang nggak bisa diselesaikan. Misalkan nih, kalian punya satu hal nih, sesuatu dalam diri kalian yang nggak bisa kalian selesaikan gitu. Jadi ada yang namanya konseling itu untuk membantu itu tadi gitu. Sekarang posisinya kita namanya konseling kelompok. Ketika satu orang punya sesuatu yang nggak bisa diselesaikan, maka yang lainnya membantu menyelesaikannya. Paham? Nah, oke, misalkan nih Ustazah, contohnya gini ya, Ustazah punya sesuatu yang nggak bisa Ustazah selesaikan. Contohnya itu bangun pagi susah. Misalkan kebiasaan buruknya adalah habis subuh tidur lagi. Itu punya Ustazah, masalah Ustazah. Jadi nanti Ustazah tanya satu-satu sama kalian, gimana caranya, menurut kalian gimana caranya Ustazah bisa melepaskan kebiasaan buruk itu. Paham? Nah, jadi ketika ada satu kawan kalian yang cerita, Ustazah kami ini nggak bisa gini. Nah, kalian nanti kasih solusi gimana caranya supaya dia itu nggak ke situ lagi gitu. Oke, kita kasih contoh. Siapa yang punya sesuatu yang nggak bisa diselesaikan, dengan ibarat kata punya masalah. Oke, Aira. Bangun selalu telat. Nah, kawan-kawannya ada yang mau kasih solusi nggak? Gimana solusinya supaya Aira nggak bangun telat? Satu orang harus punya satu solusi, karena kita ke kelompok ini. Nanti bukan Aira aja masalahnya, kalian juga. Nanti saya tanya satu-satu, apa masalah kalian? Dan satu-satu juga nanti setelah kalian tanya solusinya gimana. Sekarang nih Aira udah dapet nih, kan? Aira bangunnya telat. Oke, Ustazah mulai tanya dari Iza, gimana solusinya kalau bangun telat, Iza? Berdoa. Berdoanya tuh gimana? Ya, berdoa sebelum tidur. Dengar, Aira dengar ini. Apa? Tidurnya dicepatin biar nggak bangunnya nggak telat ya. Zia. Berwuduk sebelum tidur. Berwuduk sebelum tidur. Ya, apa Kis tadi ceritain? Kenapa nggak bisa cepat tidur? Biasa tidur jam berapa? Jam 10, jam 11? Kalau jam 12 sudah tidur? Belum tentu, berarti dia kadang di atas jam 12. Kalau belum tidur biasa ngapain? Main HP. Selain main HP? Selain itu? Itu kalau main HP ataupun nonton bisa menyebabkan ngantuk. Berarti Kisti cari solusi lain ya, selain main HP dan nonton. Oke. Maksudnya ini kamar tuh nggak ada TV, cuman Kisti tidur di kamar yang nggak ada TV, jadi Kisti nggak main HP, HP-nya kasih mama, jadi nanti mama simpan HP-nya, Kisti tidur.
bisa. Ya walaupun nggak bisa pejamkan mata sampai tidur rasanya. Udah pernah. Lampu tidurnya. Mati lampu. Ya, jadi. Ya, Astaga. nggak berani. Ada morotal. Pakai monitor lagi. Pakai morotal, taruh di atas lemari, hidupin, dan tidur. Aduh. Ada Kisti sekolah di PAUD. Siapa yang sekolah di PAUD sini? Kami. Adik kami. Maksudnya adiknya lo Kisti. Iya. Di sini adiknya di. Nanti kita beli ya. Nggak mau. Kalian udah ada HP. HP. Ya nanti kalau misalnya HP-nya habis baterai kayak mana? Dicas. Jadi setiap hari. Jadi setiap hari dicas. Kakak punya solusi. Cak siang nggak tidur, siang nggak tidur sampai malam. Memang nggak tidur siang. Biasanya orang nggak tidur siang ngantuk kan? Kenapa? Untuk kali. Mata kayak mana-mana. Oke, kita tanya solusi melalui Zia. Gimana Zia solusinya menurut Zia? Ya, Tadi lupa. Semangat. Nisa, Nora, enggak, Lila, Kita udah. yang matiin lampu ya. Oh, Iza, Duduk, matiin lampu, berdoa tidur. ambil wudhu, matiin lampu, berdoa, tidur. Oke. Kalau Poji ya? Membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Sampai tidur ya. Oke. Gimana Kisti? Ada nggak solusinya yang menurut Kisti bisa Kisti lakukan mulai nanti malam mungkin? Kayaknya enggak. Kayaknya enggak. Kenapa? Karena anaknya jenius kali mungkin. Hah? Kok jenius? Karena kok bisa gitu ya tidur padahal Nggak tidur siang, malamnya nggak ngantuk. Biasa orang mata udah kayak mana-mana kalau siang nggak tidur gitu kan. Layu. Karena kadang-kadang kayak gitu. Coba nanti malam Kisti merojaah sambil tiduran Kisti merojaah. Kalau dalam rojaah tuh pasti banyak setannya. Sampai tidur. Iya, nanti Kisti kan merojaah dari hafalan baru sampai hafalan baru sampai Anas. Mana tahu bisa ketiduran. Kalau enggak, Udahlah. balik asisi aja. Kalau enggak ulang lagi merojaahnya sampai tidur. Kalau memang nggak tidur juga zikir. Besok tidur aja lagi ke. sampai besok pagi lu tidur. Udah Oke, dicoba ya, dicoba. Bangunin. Susah dibangunin. Ya. Iza, mungkin Cepat dibangunkan malaikat. gimana? Berdoa agar cepat dibangunkan malaikat. Berdoanya tuh gimana? Tahu. Ya kan kita kan mau berdoa nih. Berdoanya gimana? Malaikat bangunin gitu. Apa gimana yang bahasanya? Baca ayat kursi, Hah? berdoa agar cepat dibangunkan. Berdoa agar cepat dibangunkan. Oke, bisa juga. Lila, Misalnya kita udah dengar sekali langsung bangun. dengar apa? Salah. Dengar apa? Misal dengar misalnya dari siram air entah apa nggak bisa bangun juga. Ya udah coba kan disiram airnya lah, disiram air biar biasanya udah masak. Berarti Dia nggak sanggup lagi tidur di situ, ya udah dia bangun terus. Berarti solusinya Po disiram air ya. Berarti pulang dari sini kalau misalkan Po mau cepet bangun itu minta sama mama besok siram air ya. Nanti kita mandi lagi. Oke, Kisti. Supaya mandi lagi. Pasang alarm. Pasang alarm. Good. Pasang alarmnya apa nih? Alarm HP, alarm jam, alarm suara mama atau Alarm yang kayak SpongeBob sekarang. itu bukan
Itu toa Yang Kisti. kayak- Oke, Naura. Kalau udah denger ajan langsung bangun. Berarti nggak tidur lagi ya habis ajan ya? Nah. Berarti Po kalau denger ajan jangan tunda-tunda bangunnya, bangun terus. Kalau nggak dengar, Kalau nggak denger, Po. pakai tidak dikencengin. Kita dikencengin sama setan. Nah. Oke, Nisa. Aira. Pakai suara mama dulu baru bangun. Luar bagus. Itu tuh kata lain dari alarm mama Po ya. Alarm juga, cuman alarmnya suara mama Po. Biasanya kalau suara mama itu menggelegar. Kalau saya bapak, Kakak? Belum. Ntar. Zia? Kak Po harus lebih cepat tidur. Lebih cepat tidur. Lebih cepat tidur. Ada satu solusinya. Yang paling betul alarm mama tuh Po, kalau sama siram air Po. Udah betul kali tuh Po. Pernah dulu bersama ayah pas sama rotol ngerok kecilnya bang. Oke. Kenapa? Lila? Misalnya tuh kan kita ada kawan tuh, Ah. dia tuh masih ngejek-ngejek yang kayak ngebully kita gitu. Tapi dia nggak ada rasa malu kan. Pas kita ngejek dia marah. Itu cara dia tuh biar dia bisa maluin diri dia sendiri. Apa tuh? Biar dia tahu diri. Maksudnya kita punya kawan, terus dia tuh sering ngejek-ngejek kita gitu, tapi dia nggak sadar gitu. Terus yang mau Lila lakuin, bagaimana supaya dia sadar gitu ya? Oke. Silakan Kisti. Gak usah kawan sama dia. Belum tahu. Udah maluin dia aja di depan semua orang. Pasti dia malu. Nggak sadar juga dia. Udah pernah dicoba? Udah semua nggak berkawan sama dia pun dia nggak sadar. Itu Setiap hari nggak bisa dia nggak ngejek orang, nggak ganggu orang. itu kawan-kawan lain juga pernah permaluin dia. Pernah sih, pernah. Tapi dia nggak sadar juga. Pernah. Udah kita bilang, kayak kemarin tuh dia ulang tahun, dia minta kado sama orang. Soalnya kan kita yang kasih sendiri kan. Dia minta sendiri. Terus dia akan bilang, nggak malu kali kayak minta kado. Soalnya orang yang misalnya kita, kalau orang itu nggak mau kasih ya udah kayak gitu dia kayak dia tersindir. Bentar Kak, bentar. Kayak dia tersindir, tapi nggak ada obatnya juga. Yang lain, Nora? Dan sabar dan kasih dia sesuatu. Kasih sesuatu maksudnya? Kasih kado. Enggak, kasih yang dia suka. Untuk apa? Misalnya mobil. Terus aja. Minta aja barangnya lagi. Apa Aira tadi? Tadi udah maluin dia ngomong juga. Oke, gini. Kita mau bilang, kita tuh kan berbagai macam punya kawan. Sifatnya tuh kan berbagai macam, gitu kan. Memang ada orang yang kalau bahasa apanya itu urat malunya udah putus. Kalau bahasa sudah ya. Jadi kita apapun dia, ya nggak ngaruh, gitu. Mau kita permaluin dia, mau kita tegur dia secara langsung, mau kita bilangin dia di depan umum, itu kadang memang nggak ngaruh sama orang kayak gitu. Bukan kalian aja, bukan Lila aja, tapi saya juga punya kawan yang kayak gitu. Jadi kadang sudah bertanya-tanya, kok bisa sih, gitu kan? Kok bisa sih dia bertahan dengan kayak gitu? Malah kita tuh udah coba gitu kan, buat dia sadar gitu kan, tapi nggak juga. Emang kadang ada orang yang kayak gitu. Nah,
Kalau solusi dari ustazah itu orang kayak gitu ya udah diamin aja. Ya apa tuh bahasanya, terserah lu ya, terserah dirimu lah gitu, mau buat apa, karena percuma kita baru bahagia. Gimana ya, ketika kita sadar dia juga dia nggak akan sadar, karena orang yang kayak gitu sadarnya kapan, pas dia benar-benar sadar terhadap diri dia sendiri. Orang kayak gitu kalau disadarin sama orang lain itu nggak sadar. Sudah kalau kecanduan salak kayak mana sudah? Kecanduan salak. Itu kan beda cerita. Ini kita cerita yang punya si Dila tadi. Kasihan nih. Tuh. Jadi, dan saya yakin bukan cuma Lila doang yang punya kawan kayak gitu, tapi kalian juga, yang lain juga ada. Ada. Ya kan? Semua itu ada. Ada pasti kita jumpa kawan. Kalau memang nggak sekarang, pasti nanti kita jumpa kawan gitu. Jadi ya gimana Ustazah, ya biarin aja, serah dia, yang penting dia nggak mengganggu kehidupan kita, yang penting dia nggak mengusik diri kita, ya udah. Mau dia suka buat apa gitu, yang nanggung malu kan dia sendiri, bukan kita, ya kan, yang lebih baik. Emang kita kenapa sih ya kan, karena kalau punya kawan kayak gitu, kenapa sih nggak telan bumi aja dia tuh, kayak karena juga misalnya mikirnya gitu tuh orang kenapa sih gitu, tapi ya udah biarin aja. Gimana, ada yang mau nambahin? Terus gimana Lila tanggapannya setelah dikasih solusi sama ustazah sama mereka, gimana? Apa yang mau Lila lakuin setelah ini? Biarin aja, emang kayak gitu sih, biarin aja. Oke. Aku telah tahu kita memang tak mungkin, tapi mengapa kita selalu bertemu? Aku telah tahu hati